Saya merasa mendapat kehormatan, tapi juga beban ketika diminta berbicara dalam kesempatan ini. Tentu saja ini tongkat ini sebenarnya nggak perlu, tapi kata Malik itu bagus untuk jaga wibawa. Ya, terima kasih ya. Ini dipegang aja. Nah, gitu. Oke, ini mengganggu jadi ya, maaf. Tentu saja saya dengan senang hati melakukannya setidaknya sebagai ahli bait. Saya bukan orang yang bisa mendaku mengklaim bahwa saya dekat dan kenal benar dengan tokoh yang kita peringati hari ini, almarhum Syafi'i Ma'arif. Dalam hidup saya yang menjelang akhir ini, seingat saya tidak pernah kami duduk berdua, bertukar pikiran ataupun bersenda gurau, atau lebih pas bersama, bukan beliau, saya lebih baik memanggilnya dia. Saya tahu ia mengenal saya sebagai penulis, tapi saya tak yakin ia punya waktu dan minat mengikuti karya saya dan pemikiran saya. Tidak ada apa-apa sih. Hanya satu kali almarhum menunjukkan bahwa ia pernah berpapasan dengan tulisan saya, berpapasan loh. Ketika pada suatu pertemuan ia tiba-tiba berkata, Bung Gunawan rupanya pernah menulis tentang Al-Ghazali. Saya jawab dia dengan agak malu-malu, sebab telaah saya tentang Al-Ghazali hanya berdasar sumber sekunder atau bukan dari teks yang asli. Tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Ulil Absar Abdullah dalam pengajian Ilya Ulumuddin. Ulil menguasai bahasa Arab dengan bagus, klasik maupun kontemporer, sedang bahasa Arab saya terbatas pada Bismillahirrahmanirrahim. Di samping percakapan singkat dalam pertemuan kebetulan itu, saya tidak punya kenangan tentang pertemuan lain dengan Mas Syafi'i Ma'arif yang mendalam. Kecuali suatu ketika beliau berdua dengan Amin Rais. Nggak akan saya ceritakan. Maaf saya menyebutnya Mas ya, Mas Syafi'i Ma'arif. Karena ia tidak mau saya panggil Buya. Dan karena saya untuk mudahnya memanggil Mas kepada seseorang yang saya kenal dan saya hormati, termasuk Ben Anderson. Saya hanya selintas mengenal pemikirannya. Yang selintas ini juga diperkaya ketika saya membaca beberapa tulisan tentang almarhum, terutama obituari yang bagus yang ditulis oleh Saudara Hamid Wasyaif. Tapi saya bersyukur, lebih dari pemikirannya, saya mengenal Syafi'i Ma'arif dalam sikap hidupnya, meskipun dari jauh. Sebuah bonus tersendiri, jika kita mengenal seorang bukan karena ilmunya, melainkan karena perilaku dan tindak tanduknya. Saya dengar dan membaca misalnya, bagaimana almarhum mengembalikan imbal jasa, misalnya honorarium ceramah, atau sumbangan yang ia anggap berlebih. Saya dengar bagaimana almarhum memilih memakai kendaraan umum ketimbang kendaraan pribadi yang saya kira dia tidak punya banyak. Dan ikut antri untuk mendapatkan tiket. Saya juga dengar ia minta dimakamkan di pemakaman Muhammadiyah yang bersahaya, meskipun ia berhak. Dimakamkan di makam pahlawan. Dari laki yang tidak spektakuler itu, saya melihat Syafi'i Ma'arif hidup dalam puasa
Sikap zuhudnya yang menunjukkan bahwa ibadah puasa baginya bukan cuma ketika Ramadan, sebuah ritual yang efeknya sementara. Niat berpuasa pada Syafi'i Ma'arif adalah kerelaan mendalam untuk transformasi terus-menerus ke arah apa yang bisa disebut sebagai perjalanan asketis, perjalanan pertapa. Perjalanan pertapa bukanlah perjalanan menampik hidup, melainkan proses menyatakan rasa syukur, bahkan kepada hal-hal yang banal dan sepele. Syafi'i Ma'arif menentang apa yang disebutnya sebagai teologi kematian, yang dipraktekkan mereka yang atas nama Islam membunuh orang lain dan diri sendiri. Di dasar teologi kematian itu adalah teologi kebencian. Membenci dan menghancurkan dengan brutal makhluk Tuhan, ciptaan bernyawa ataupun tidak, sama dengan menampik hidup dan melupakan hidup sebagai keberlimpahan karunia. Syafi'i menerima keberlimpahan itu ketika ia menolak keberlimpahan dalam benda-benda. Saya kira ia tahu keberlimpahan sejati tidak di sana. Keberlimpahan yang sebenarnya yang mendasar ada dalam laku Rahman dan Rahim Tuhan kepada semesta. Satu isyarat bahwa Tuhan untuk memakai kata-kata penyair Sapardi Djoko Damono mencintai kita dengan cinta yang sederhana. Tanpa berkhutbah, tanpa banyak bicara, almarhum Syafi'i Ma'arif dengan laku hidupnya mengingatkan saya akan hal itu. Mungkin bukan hanya saya yang beroleh kearifan itu, bukan kebetulan ia disebut dengan takzim sebagai guru bangsa. Ia tauladan, dan di zaman ini ia tauladan yang sangat dibutuhkan. Maka berbahagialah kita yang menemukan guru seluhur dia di tanah air ini. Tanah air yang dicintainya. Sekian, maaf saya agak emosional. Waktu beliau wafat, 2 hari saya menangis. Padahal kami bukan orang berdekatan. Sekali lagi minta maaf. Suara saya juga hilang karena COVID. Maaf, Pak Menudin.